Sidang lanjutan kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung terhadap terdakwa Habib Rizik Syihab yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 20 Mei 2021 terlihat sedikit janggal dan tidak biasanya. Kenapa? Seperti pada sidang-sidang sebelumnya, Rizik mengenakan gamis dan serban putih. Seperti dilansir detiknews.com, kali ini pakaian Rizik sedikit berbeda, yaitu Rizik mengenakan syal bercorak bendera Indonesia di sebelah kanan serta syal bercorak bendera Palestina di pundak sisi kiri. Melihat pakaian Rizik sedikit aneh, Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa meminta Rizik melepas syal itu. Sebelum sidang dibuka, mohon maaf Habib ya, saya lihat atribut Palestina, kalau nggak salah nih ya. Maksud saya gini, karena kita ini menjaga marwah persidangan, kebetulan ini kan lagi ramainya berita. Kita termasuk bersimpatilah dengan peristiwa di sana, Palestina, kata Suparman. Tapi karena ini persidangan di negara kita ini, kita bersihkan dalam persidangan ini dulu. Masalah itu jangan dibawa masuk. Mungkin bisa diganti barangkali, silahkan. Nanti kalau di luar persidangan, boleh dipakai, silahkan. Imbuhnya. Rizik pun memberikan respon dengan melepas syal yang dikenakannya. Lantas Rizik membawa syal itu ke meja kuasa hukum yang berada di sebelah kanannya. Setelah itu, Majelis Hakim membuka persidangan. Kemudian Rizik dipersilakan membaca pledoi atau nota keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung. Ketika Rizik menceritakan dirinya mendapatkan pencekalan dan tidak bisa pulang ke Indonesia, tampak Rizik menangis. Menurut Rizik, tidak bisa pulangnya ia bersama keluarga di Indonesia bukan karena dicekal, tapi hakikatnya sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke tanah air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia. Saya dan keluarga pun terus melakukan upaya perlawanan, kata Rizik. Hukum terhadap pengasingan dengan dalih pencekalan tersebut, kata Rizik, berkali-kali gagal. Para oligarki menggerakkan gerombolan piaraannya dari semua kalangan untuk membuat pernyataan baik secara eksplisit maupun implisit untuk tebar ancaman menakut-nakuti. Ancaman itu berupa jika ia pulang akan ditangkap dan ditahan, kemudian diviralkan oleh para buzzer bayaran. Meski mendapat pencekalan, Rizik mengaku tetap berusaha pulang. Rizik mengatakan Indonesia merupakan tanah airnya, sehingga perlu untuk pulang dan membela agama dan bangsa. Namun saya tetap bertekad harus pulang, karena Indonesia adalah tanah air saya dan negeri saya tercinta, serta medan juang saya untuk membela agama, bangsa, dan negara, apapun resikonya, kata Rizik. Rizik lantas terlihat menangis. Ia berhenti berbicara dan mengeluarkan sapu tangannya dari kantongnya. Ia juga terlihat membuka kacamata dan mengelap matanya. Tak lama berselang, Rizik kembali melanjutkan pembacaan pledoinya. Dia mengaku terus diteror dan diintimidasi dari operasi intelijen hitam yang menyampaikan info fitnah tentang dirinya kepada pemerintah Saudi. Sehingga saya diinterogasi oleh kantor penyidik intelijen Saudi Arabia
selama berada di Mekah, tuturnya. Akhirnya Rizik bisa pulang ke tanah air dan mengaku masih diserang dengan beragam kasus, termasuk perkara saat ini yaitu mengenai kerumunan. Dia pun menuding kasusnya saat ini sebagai dendam terkait Ahok. Rizik mengaku setibanya di tanah air, ia bersama keluarga terus diserang oleh para buzzer. Mereka tidak berhenti mendorong supaya polisi menangkapnya. Bahkan pasca acara Maulid Nabi Muhammad di Petamburan yang diselenggarakan pada tanggal 14 November 2020, serangan tersebut semakin gencar dan masif. Para buzzer memanfaatkan isu pelanggaran prokes yang terjadi dalam acara Maulid tersebut, walaupun sudah membayar denda administratif sebesar 50 juta rupiah. Dan tanggal 17 November 2020, saat saya menerima clearance kesehatan dari pihak Bandara Cengkareng yang terlambat diserahkan ke saya, maka saya baru mulai melaksanakan isolasi mandiri di rumah Petamburan. Jelasnya. Namun menurut Rizik, serangan buzzer semakin ganas dan meluas. Bahkan serangan tersebut bagai gayung bersambut. Pada tanggal 19 November 2020, Jalan Raya Petamburan, wilayah tempat tinggalnya, ia mengaku didatangi oleh pasukan Koopsus TNI yang terdiri dari 3 pasukan elit TNI, yaitu Kopassus Angkatan Darat, Marinir Angkatan Laut, serta Paskas Angkatan Udara. Sesuai aturan bahwa pasukan Koopsus ini tidak bergerak kecuali dengan perintah presiden. Saat itu entah siapa yang menggerakkan pasukan elit ini. Namun yang jelas ini juga merupakan kelanjutan dari operasi intelijen hitam yang telah menyusup ke semua lini pemerintahan maupun swasta. Imbuhnya, kita hanya bisa menyaksikan Habib Rizik menangis dan mendengarkan apa yang disampaikan di persidangan. Sesungguhnya tangisannya bukan ungkapan penyesalan atas kasus yang disangkakan kepadanya. Namun ia justru menuding pemerintah Indonesia melakukan pencekalan terhadap dirinya sehingga tidak bisa pulang ke tanah air. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.